Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berita terbaru bahwa PAN disurvei tak lolos parliamentary threshold, lembaga survei harus tobat. Kami 5 kali ikut pemilu. Kata Wakil Ketua Umum PAN yaitu Yandri Susanto dan dilansir oleh Kumparan pada 18 Desember 2022. Sahabat kalian yang dirahmati Allah, ada satu hal yang menarik di sini. Ya, yaitu pertama adalah lembaga survei melakukan sebuah proses survei, kemudian mendapatkan satu temuan bahwa PAN nanti itu tidak akan lolos dari parliamentary threshold. Dan baru ini sepertinya ya sepanjang yang saya ketahui, sebuah partai langsung memberikan tanggapan atas hasil survei tersebut dan mengatakan bahwa lembaga survei tersebut harus tobat. Nah, ya, argumentasinya karena PAN 5 kali ikut pemilu. Wah, ini sangat menarik ya. Pertama, kita bisa ya menduga bahwa lembaga survei selama ini memang mungkin ya kalau kita pakai kalimat ini banyak melakukan kebohongan, ketidakjujuran, atau simpelnya kesalahan. Dan atas kerja-kerja yang seperti itu, PAN memahami. Kemudian PAN melihat ya sebaiknya lembaga survei tobat, artinya bekerja dengan baik, jujur, benar, dan seterusnya. Dan argumentasi PAN bahwa mereka 5 kali ikut pemilu itu memang benar adanya. Tetapi apakah ya katakanlah kemampuan PAN terus hadir di dalam setiap kontestasi pemilu benar-benar karena sebuah sistem partai PAN itu sendiri atau juga ada kontribusi dari sosok yang bernama Amin Rais, dan akankah PAN kemudian masih menjadi pilihan konstituannya ataupun pemilih loyalnya ketika PAN pada akhirnya melahirkan sempalan ataupun ya katakanlah satu partai baru yang justru dibentuk oleh pendiri PAN itu sendiri, yaitu Partai Umat yang didirikan oleh Amin Rais. Boleh jadi yang dimaksud oleh lembaga survei tersebut adalah karena suara dari PAN lari ke Partai Umat. Walaupun sebenarnya itu kecil kemungkinan karena mengingat sampai hari ini Partai Umat masih harus melawan apa yang mereka sebut sebagai ketidakjujuran dari KPU di dalam proses verifikasi yang berlangsung. Nah, sahabat kalian, mari kita lihat lebih jauh. Ya, PAN itu sudah 5 kali ikut pemilu. Alhamdulillah selalu lulus PT. Jauh di atas angka yang ditaksir atau ditampilkan atau dinarasikan oleh lembaga-lembaga survei termasuk SMRC, kata Yandri saat menghadiri acara refleksi akhir tahun PAN di kantor DPP PAN Minggu 18 Desember. Saya kira mereka ini harus taubat ini sebenarnya. Taubat membangun narasi yang tidak valid dan tidak fair lanjutnya. Jadi kalau benar apa yang dikatakan oleh Yandri ini maka memang lembaga survei nggak perlu kita dengar lagi karena mereka orang yang belum bertaubat gitu ya. Dan saya pikir ini satu narasi yang cukup berani untuk ya tadi mempertahankan rasa percaya diri dalam tubuh besar partai PAN itu sendiri. Dan saya pikir itu adalah hak-hak yang sangat bagus ya, dalam pengertian digunakan oleh Yandri untuk membela diri. Ya, tidak ada soal di dalam hal ini. Tinggal SMRC ya memberikan sebuah keterangan ya apakah hasil itu seperti yang diragukan atau diduga atau diyakini oleh Yandri atau sebaliknya. Kemudian dalam survei MRC itu ya pada Desember 2022 PAN menjadi partai politik parlemen yang memiliki angka elektabilitas terkecil ya, dan itu kata Yandri ya tak usah dipedulikan. Bagi kami ya kami bawa santai saja. Kami hanya sebagai penyemangat kami, pungkatnya. Sebelumnya, Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengungkap tren elektabilitas partai yang tercatat meningkat adalah PDIP dan Demokrat. Dibanding hasil pemilu 2019 lalu, dukungan kepada PDIP naik dari 19,3% menjadi 24,1%. Elektabilitas Demokrat yang sedikit naik dari 7,8% menjadi 8,9% atau relatif stabil.
ungkap ini. Sementara partai-partai yang lain, ya partai lain yang ada di parlemen cenderung menurun, kata Denny. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lihat bahwa posisi ya di dalam hasil ya itu ya dari hasil survei SMRC itu bahwa dalam survei yang dilakukan tatap muka pada 3 sampai 19 Desember 2022 itu PAN hanya mendapatkan elektabilitas 1,7%. Angka itu di bawah P3 2,9%. Sementara itu elektabilitas partai atas diduduki oleh PDIP ya, tadi ya seterusnya begitu. Dan inilah yang kemudian membuat Yandri ya katakanlah tanda kutip ya naik pitam. Tapi yang namanya politisi wah itu jago. Bagaimana dia bisa tampil ke masyarakat, berbicara, narasi dan seterusnya. Dan kalau benar elektabilitas PAN 1,7%, maka selesailah riwayat PAN. Ya, secara nasional, alias kata kita orang tuh nyongsep. Dan potensi nyongsepnya PAN ataupun eh, selesainya atau melemahnya PAN itu ya ada kemungkinan memang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang kalau kita lihat lebih dekat kaitan dengan apa yang terjadi belakangan, posisi ketua umum PAN itu Zulkifli Hasan juga menjadi hal yang sangat apa ya disorot lah oleh sebagian publik gitu ya kaitan dengan apa yang menjadi sepak terjangnya, kemudian yang dia lakukan bersama KIB dan seterusnya. Boleh jadi itu menjadi satu faktor yang juga ikut memengaruhi ya, memengaruhi cara publik melihat PAN itu sendiri. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh Yandri sebenarnya adalah satu langkah penting memang untuk PAN tidak terganggu. Ya, oleh karena itu Yandri mengatakan di kompas.com bahwa tapi saya kira hentikan membangun narasi PAN tidak lolos parliamentary threshold itu penting pungkasnya. Namun kalau kita lihat dari ya kacamata kebijaksanaan, apa yang dilakukan oleh Yandri sesuatu yang sifatnya tidak penting ke publik ya, dalam pengertian ya untuk apa yang begitu dipersoalkan. Jauh lebih baik kalau dia ke dalam melihat, kemudian bekerja lebih baik, membangun soliditas tim, dan pada akhirnya saat pemilu terbukti bahwa apa yang diprediksi oleh SMRC atau hasil survei SMRC itu benar-benar tidak sesuai dengan realitas. Tapi karena Yandri sudah berbicara ke ruang publik, maka ini pun menjadi satu narasi yang menarik bagi publik untuk melihat benarkah ya PAN akan menjadi partai yang terus lolos pemilu yang menjadi keenam, ataukah survei FSRC adalah satu gambaran tentang realitas yang akan menyapa partai besutan Amin Rais yang kini dinahkodai oleh Zulkifli Hasan. Kita akan sama-sama menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.